Pernahkah kalian membayangkan pergi ke masa depan? Misalnya, kita menaiki sebuah pesawat luar angkasa, lalu kita melakukan perjalanan selama 1 tahun. Setelah kita melewati perjalanan selama 1 tahun, kita kembali ke bumi. Tetapi sesampainya di sana, kita melihat di sekitar, ternyata di bumi sudah berlalu sekitar 10, 50, bahkan 100 atau bahkan lebih tahun. Kedengarannya seperti cerita fiksi atau sulit dipercaya. Tetapi dalam fisika modern, perjalanan ke masa depan sangat memungkinkan secara teoritis dan bahkan sudah terbukti dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, sebaliknya, perjalanan ke masa lalu jauh lebih bermasalah. Bukan hanya karena teknologi kita belum cukup maju, tetapi juga karena perjalanan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip dasar alam semesta, yaitu kausalitas. Nah, dalam video kali ini, saya, Yohanes Leonard Caksono, akan menjelaskan tentang mengapa masa depan bisa didatangi, tetapi masa lalu itu mustahil. Apa sih arti dari perjalanan waktu itu? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan perjalanan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menganggap waktu itu berjalan sama bagi semua orang. Jika 1 jam berlalu bagi kita, 1 jam juga berlalu bagi orang lain. Pandangan ini sesuai dengan gagasan Isaac Newton, di mana Isaac Newton ini menyatakan bahwa waktu itu absolut. Waktu itu tidak bisa berubah. Tapi, di awal abad ke-20, teori tersebut dipatahkan oleh Albert Einstein. Albert Einstein menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Waktu itu dapat berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan seseorang dan kuatnya gravitasi di tempat ia berada. Nah, dengan kata lain, waktu bukanlah sesuatu yang universal yang mengalir dengan kecepatan sama di seluruh alam semesta. Waktu itu berkaitan erat dengan ruang, gerak, dan gravitasi. Nah, gabungan ruang dan waktu ini disebut sebagai ruang dan waktu. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Perjalanan waktu. Nah, perjalanan ke masa depan itu terjadi melalui fenomena yang disebut sebagai dilatasi waktu. Dilatasi waktu berarti waktu yang dialami oleh satu pengamat dan pengamat lain itu sangat berbeda. Contohnya, bayangkan ada 2 orang, yang satu bernama Benny, yang kedua bernama Rudy. Nah, mereka berdua ini berusia 20 tahun dan memulai perjalanan dalam hari yang sama. Benny itu tetap tinggal di bumi, tetapi si Rudy, ia menggunakan pesawat luar angkasa yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir menyamai kecepatan cahaya bahkan, pergi ke luar angkasa untuk berkelana. Nah, menurut Rudy, perjalanan tersebut hanya berlangsung sekitar 1 tahun. Rudy juga merasa bahwa tubuhnya hanya mengalami perbedaan sedikit. Ia tidak merasa bergerak dalam kegerakan yang lambat. Baginya, kehidupan berjalan normal. Namun, ketika Rudy kembali ke bumi, ia melihat sekitarnya dan ternyata di bumi sudah 50 tahun berlalu bagi si Benny. Artinya, Rudy sekarang berusia 21 tahun, sedangkan Benny telah berusia 70 tahun. Rudy telah tiba di masa depan Benny. Nah, hal penting dari cerita umpama tersebut adalah Rudy tidak memutar balik waktu dan tidak melompat secara ajaib ke masa depan. Ia hanya mengalami waktu yang lebih cepat
dibandingkan orang yang berada di bumi. Kita memasuki bagian selanjutnya, di mana sekarang kita akan membahas kenapa sih kecepatan dapat mempengaruhi waktu. Nah, menurut teori relativitas khusus yang dibuat oleh Albert Einstein, kecepatan cahaya harus selalu sama bagi semua pengamat. Kecepatan cahaya itu kira-kira 300.000 km per detik. Nah, agar kecepatan cahaya tetap sama, ruang dan waktu harus menyesuaikan diri. Salah satu akibatnya adalah jam yang bergerak sangat cepat akan berjalan lebih lambat jika dibandingkan dengan jam yang tidak bergerak secepat itu. Semakin dekat kecepatan sebuah benda dengan kecepatan cahaya, semakin besar pula efek perlambatan waktunya. Namun, benda yang memiliki massa tidak dapat mencapai kecepatan cahaya. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk terus mempercepat benda tersebut. Jika ingin mencapai kecepatan cahaya secara tepat, kebutuhan energinya secara teori menjadi tak terbatas atau tak terhingga. Karena itu, manusia belum bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk melakukan perjalanan jauh ke masa depan. Tapi, prinsip fisikanya sudah jelas. Perjalanan ke masa depan bukan berarti melanggar hukum fisika. Justru, perjalanan tersebut merupakan konsekuensi dari hukum fisika, di mana orang-orang yang mendapatkan perjalanan waktu itu atau dilatasi waktu akan mengalami perlambatan waktu. Dilatasi waktu bukan sekedar dugaan atau ide dalam film. Jam atom yang sangat akurat telah digunakan untuk membandingkan waktu di tempat yang berbeda. Ketika jam dibawa berpergian dengan pesawat, lalu dibandingkan dengan jam yang berada di bumi, keduanya menunjukkan perbedaan waktu yang sangat kecil. Nah, sistem GPS juga harus memperhitungkan teori relativitas. Satelit GPS bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada pada ketinggian yang berbeda dari permukaan bumi. Kecepatan yang membuat jam satelit berjalan lebih lambat. Sedangkan gravitasi yang lebih lemah di orbit membuatnya berjalan sedikit lebih cepat. Nah, gabungan kedua efek tersebut menyebabkan jam satelit berbeda sekitar puluhan mikrodetik per hari dari jam di bumi. Jika perbedaan ini tidak diperbaiki, sistem GPS akan mengalami kesalahan lokasi yang terus membesar. Jadi, meskipun efeknya sangat kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, perbedaan laju waktu telah diukur dan digunakan dalam teknologi modern. Contohnya ya satelit ini. Satelit menggunakan jam yang sangat berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat menarik. Dari tadi, selain kecepatan, saya terus-menerus menyebutkan gravitasi. Nah, apa sih pengaruh gravitasi terhadap waktu? Selain kecepatan, gravitasi juga dapat mempengaruhi waktu. Nah, menurut teori relativitas umum, semakin kuat medan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan dibandingkan dengan tempat yang gravitasinya lebih lemah. Contoh, sebuah jam yang berada lebih dekat dengan permukaan bumi berjalan sedikit lebih lambat daripada jam yang berada di tempat yang lebih tinggi. Perbedaannya sangat kecil, tetapi dapat diukur dengan jam atom. Di dekat benda yang sangat padat dan sangat besar, contohnya seperti lubang hitam, efek ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Bagi pengamat yang berada jauh dari lubang hitam, benda yang mendekati lubang hitam tampak bergerak semakin lambat. Namun, bagi benda yang jatuh ke dalamnya, waktunya sendiri tetap terasa normal. Sekali lagi, ini memungkinkan perbedaan antara waktu yang dialami dua pengamat
satu pengamat dapat mengalami lebih sedikit waktu dibandingkan pengamat lain. Dengan demikian, kita dapat muncul di masa depan pengamat tersebut. Dari tadi kita terus-menerus membahas masa depan. Sekarang kita akan membahas apa yang menjadi argumen utama di esai ini. Mengapa sih masa lalu itu berbeda? Jika perjalanan ke masa depan dapat dijelaskan oleh dilatasi waktu, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk pergi ke masa lalu? Nah, masalah utama pada perjalanan masa lalu ini adalah kausalitas. Apa sih kausalitas itu? Nah, kausalitas adalah prinsip bahwa sebab terjadi sebelum akibat. Misalnya, kita menekan sebuah tombol sebelum lampu menyala, contohnya seperti ini. Akan gelap kan? Tapi saat dinyalakan lagi, akan terang. Nah, perjalanan ke masa lalu dapat membalik urutan tersebut. Contoh yang terkenal adalah paradoks kakek. Bayangkan, seseorang kembali ke masa lalu dan mencegah kakeknya bertemu dengan neneknya. Jika itu berhasil, tidak akan pernah orang yang mencegah kakeknya tersebut tidak akan pernah terlahir. Tetapi jika ia tidak pernah terlahir, siapa yang kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan itu? Inilah yang disebut sebagai paradoks. Peristiwa tersebut saling membatalkan dan akhirnya akan berulang-ulang terus. Ada juga masalah lain yang disebut sebagai paradoks informasi. Misalnya, seseorang membawa sebuah rancangan teknologi dari masa depan ke masa lalu. Seorang ilmuwan di masa lalu menyalin rancangan tersebut dan mengembangkan teknologi itu. Ratusan tahun kemudian, seseorang dari masa depan membawa rancangan yang sama ke masa lalu. Pertanyaannya, 1. Siapa yang sebenarnya pencipta rancangan tersebut? Akhirnya informasi tersebut seolah-olah tidak memiliki awal, yang akhirnya membuat sebuah pertanyaan yang terus-menerus berulang. Sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu lubang cacing. Nah, bagaimana dengan lubang cacing? Beberapa persamaan dalam teori relativitas umum memperbolehkan kemungkinan adanya lubang cacing. Lubang cacing dapat dibayangkan sebagai jalan pintas yang menghubungkan dua lokasi berbeda dalam ruang dan waktu. Jika salah satu ujung lubang cacing mengalami waktu yang berbeda dari ujung lainnya, secara teori, lubang cacing tersebut mungkin dapat menghubungkan masa yang berbeda. Namun, lubang cacing ini masih bersifat teoritis. Belum ada lubang cacing yang pernah diamati. Kita juga belum mengetahui cara membuat lubang cacing. Mempertahankan ya, agar tetap terbuka, atau memastikan bahwa manusia dapat melewatinya dengan aman. Kemungkinan lain adalah lubang cacing membutuhkan materi dengan sifat yang belum kita ketahui, seperti energi negatif dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada juga selain masalah teknologi, lubang cacing juga dapat menimbulkan paradoks kausalitas. Nah, karena itu, banyak fisikawan yang menduga bahwa hukum alam mungkin memiliki mekanisme yang mencegah perjalanan ke masa lalu, yang akhirnya perjalanan ke masa lalu adalah sesuatu yang sangat mustahil dalam teori. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, di mana kita akan membahas tentang kesimpulan dari segala sesuatu yang telah kita bahas dalam video ini. Nah, jadi kesimpulan yang telah saya dapatkan atau kesimpulan dari video ini adalah perjalanan ke masa depan itu sangat memungkinkan karena waktu tidak berjalan bersama bagi semua orang. Seseorang yang bergerak sangat cepat atau berada dalam medan gravitasi yang sangat kuat dapat mengalami waktu yang lebih lambat. Ketika ia kembali,
lebih banyak waktu yang telah berlalu bagi orang lain. Dalam arti tersebut, ia telah melakukan perjalanan ke masa depan atau yang kita sebut sebagai dilatasi waktu. Nah, fenomena dilatasi waktu ini telah dibuktikan melalui pengamatan jam atom serta penggunaan dalam sistem GPS. Perjalanan ke masa lalu berbeda. Perjalanan tersebut dapat mengganggu kausalitas dan menciptakan paradoks seperti kemungkinan mencegah kelahiran diri sendiri atau bahkan menciptakan informasi yang tanpa ada penciptanya. Memang, beberapa persamaan fisika telah membuka kemungkinan matematis seperti ruang cacing. Namun, belum ada bukti bahwa struktur semacam itu benar-benar ada atau mungkin bahkan tidak dapat digunakan. Dengan demikian, perjalanan ke masa depan merupakan sebuah kemungkinan fisik yang telah terbukti, meskipun teknologinya masih sangat sulit. Sementara itu, perjalanan ke masa lalu masih menjadi spekulasi yang menghadapi masalah ilmiah dan logis yang jauh lebih mendasar. Mungkin alam semesta mengizinkan kita bergerak lebih cepat menuju masa depan, tetapi alam semesta melarang kita untuk kembali ke masa lalu untuk merubah segala sesuatu yang telah terjadi. Sekian dari saya, Yohanes Wicaksono, dan itulah mengapa perjalanan waktu ke masa depan itu sangat memungkinkan, tetapi perjalanan ke masa lalu itu mustahil. See you next time.